Satu. Jawabannya. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya ulun ngajar tuh kakanakan mun kada sampai bakur yang habis gancang baru kada ulun ulangi lagi. Berarti sekali lagi. Ini suara ulun baru yang level pertama nih ya. Oh iya. Mudah-mudahan ulun kada sampai suara naik seperti lancang gitu. Mungkin kada hancur nih. Putus, kada bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di dalam majlis taklim salawat habsi Nur Syifa ini dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan Abah Habib Abdul Halim bin Muhsin Bahasim dan Abah Rusli dan Guru Yasir Al-Bakuni. Tadi ulun melihat Al-Bakuni bingung juga. Berarti orang Bakungan kan? Oh. Ulun cari di kitab nabi apa? Bakuni. Berarti Bakung. Gua Bakung lah. Gua Bakungan. Dan kepada guru-guru yang ada di sini yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Kenapa? Karena tahu ngaran sih dia. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya ulun kepada mereka dan kepada ibu-ibu juga yang ulun muliakan serta kakanakan. Tapi di sini kakanakan sedikit aja nah. Oh, banyak aja. Dan kakanakan yang ulun cintai. Alhamdulillah malam ini kita tadi sudah membaca salawat atau maulid, yang mana kita ketahui kalau kita baca di dalam manaqib Syekh Saman, di situ dikatakan adapun orang yang membaca manaqib aulia Allah akan diturunkan oleh Allah rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, ini membaca manaqib para aulia saja sudah diturunkan oleh Allah rahmat kepada orang yang membaca. Berarti membaca aja ada adil kan? Sidin aja dapat. Kita yang dengar kada. Kada. Orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, nah, semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita baca tadi, Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada semua para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan apalagi fadilah keutamaan itu lebih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mudah-mudahan. Tadi sudah dibacakan tuh maulid Nabi, dari Nabi lahir dan terus perjalanan Nabi habis sudah. Jadi ulun berkisah apa? Sudah dibacakan tadi. Tuh Abah Rusli sudah membacakan tadi tuh. Nah, guru-guru yang lain tuh. Guru Yasir sudah membacakan tuh. Tuh.
Semua tidak ada di situ. Jadi bingung kan berkisah apa nih? Kita sekiranya ya bro ya. Nah, Kita terima orang nggak ngerti. Nah, kita sekiranya supaya orang mengerti. jadi tadi di antara yang sudah Maulid Nabi, sejarah Nabi dari Nabi lahir Yaumul Isnain, dilahirkan pada hari Senin. Nah, terus dari perjalanan Nabi. Nah, kita ambil yang penting kan sudah. Jadi kada lawas. Habis ini sudah. Nah, di antaranya yang terpenting di situ adalah Nabi itu diutus oleh Allah adalah akhlak, adab atau budi pekerti. Di dalam kitab Sa'adah itu dikatakan daripada keutamaan atau akhlak Nabi itu diantaranya Nabi itu adalah orang yang pemurah. Nah, Nabi orang yang pemurah. Artinya kita sedapat mungkin juga mudah-mudahan bisa meniru Nabi pemurah. Bagaimana? Nah, Nabi orangnya tidak pemarahan. Dalam arti kada ada sebab. Tapi kalau ada sebab yang menghina agama, nah Nabi orang yang paling marah. Ditempeling orang berdiam, kita kada salah tuh bungul. Nah, orang bahasa sini hali yo. Iya. Tegak apa kita di jagur enggak tuh kita diam, kita nada salah. Tegak apa? Nah, berarti itu bukan sabar dalam arti sabar. Nah, banyak lagi Nabi itu adalah orang yang dermawan. Nabi itu adalah orang yang pemurah, pemaaf. Nah, banyak lagi. Nah, dengan membaca sejarah-sejarah Nabi itu, mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Artinya, kalau pingin mulia di sisi Allah sebagai hamba yang terbaik, ya harus mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Makanya Nabi itu adalah uswah, gudwah, uswatun hasanah. Ikutan atau contoh teladan yang paling baik. Pingin baik, contoh Nabi tadi. Makanya adab itu diutamakan. Al-adab katanya fauqal ilim. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Makanya orang-orang dulu, nah, orang ulama salaf dulu, itu mereka sebelum murid itu, sebelum belajar kepada beliau, itu diuji dulu akhlaknya. Tahan ndak, kuat ndak dia. Diuji bermacam-macam. Kada langsung diajarin, guru ulun empat belajar, langsung diajari, kada. Orang dulu tuh. Ada yang ingin berguru belajar kepada mereka, disuruh mereka apa? Ambil air. Bersihkan hamam atau WC tempat mandi. Itu aja pelajaran dulu. Nggak langsung diajari. Kenapa? Karena dididik dulu akhlaknya, adabnya. Kenapa tadi? Karena adab itu fauqal ilim. Adab, akhlak itu diutamakan daripada ilmu. Nah, makanya orang yang tinggi itu walaupun kurang ilmunya, tapi dia punya adab lebih baik daripada orang yang punya ilmu tapi tidak beradab, kada berakhlak. Biar kiai kah? Ilmunya banyak tapi kada beradab. Apa kata orang? Kayak apa guru itu? Wah, kayak apa ustadz itu? Waduh, kayak apa itu? Aduh, apa? Padahal ilmunya, mondoknya, belajarnya beberapa tahun. Tapi sebab akhlaknya kada baik, nah sudah jadi sebutan orang. Makanya ulun pribadi ini takut. Makanya tapi ya kalau ulun sembarangan aja pakaian apa terserah orang aja. Ulun kada merasa jadi guru, kada merasa jadi ustaz. Orang aja manggil. Itu jadi makanya di hati ulun pribadi ini takut juga dipanggil ustaz guru. Makanya kekanakan santri itu motor ulun itu aja rigat apa kotor tuh diperhatikan semuanya tuh.
Makanya orang guru-guru, kita guru-guru yang dipanggil guru atau ustadz itu semuanya diperhatikan orang. Sampai kopiah ke apa kayak ini diperhatikan, baju sidin, kancing diperhatikan semuanya tuh. Nah, artinya apa? Artinya supaya kita hati-hati menjaga adab atau akhlak. Makanya guru kami sering menasihati kami, kata guru kami, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikan. Ij'al ilmaka, jadikanlah ilmu kalian itu ilmaka milhan. Nah, jadikanlah ilmu kalian itu, kata guru kami, seperti garam. Tahu garam? Uyah. Bahasa kerennya tuh uyah ya. Uyah. Tahu kan kita uyah nih. Nah, jadikanlah ilmu kalian itu seperti garam. Wa adabaka, dan adab kalian atau akhlak kalian, budi pekerti kalian itu dakikon. Dakik itu seperti tepung, tepung gandum. Nah, sekarang kalau ibu-ibu pingin bikin wadai, tahu wadai kan? Nah, mau bikin wadai apa tuh? Wadai bolu ya, apa tuh? Untuk. Nah, bikin untuk satu baskom gandumnya, tepungnya, satu baskom garamnya. Nah, kira-kira jadi apa tuh? Nah, jadi wadi. Apa jadi apa lagi tuh makanannya? Nggak mungkin jadi apa tadi? Untuk. Itulah perbandingan adab dengan ilmu. Makanya kata guru ulun juga, ada apa? Ilmu kalian itu misalnya sekarung, nah adab kalian jersidin 5 karung. Itu bandingannya, adab dengan ilmu. Lebih diutamakan ilmu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri kamu itu, yakni Rasulullah, terdapat akhlak yang mulia, yang agung. Nah, bukan karena Nabi itu banyak apa dipuji, tapi karena akhlak, adab, budi pekerti. Makanya ini kekanakan santri ini jauh dibandingkan dengan orang-orang dahulu. Jauh akhlaknya, adabnya. Sekarang baru nyantri, baru mondok 3 tahun sudah berjalan kayak ada di atas tanah lagi. Kayak hendak jadi kiai sudah. Makanya ulun di hati melihat ketawa aja tuh. Melihat orang gitu, kekanakan. Kenapa? Ya tadi ada rasa bangga sudah kayak apa gitu nah. Riya, sum'ah gitu, takabur. Padahal dibandingkan dengan orang-orang dulu, kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya ulun teliti, ulun perhatikan. Nah, di Samarinda ini, ada di Tenggarong kan? Nah, di Samarinda, kalau hendak jadi ustadz, kalau hendak jadi guru, nyaman. Aduh, usah sekolah, aduh, usah nyantri. Di Samarinda nih, ulun perhatikan sudah. Biar kada mondok, nah, yang penting bisa baca Quran, suara bagus, pandir lancar, sudah jadi ustadz. Jadi kiai sudah tuh panggilan. Bisa baca doa aja, bisa baca doa sudah. Lancar baca doa, panggil ustaz, dipanggil guru, nyaman di Samarinda. Makanya orang perhatikan bujur nih. Apalagi orang baru hendak ke Samarinda datang, orang kada tahu, bah nyaman bujur. Jadi ustaz sudah panggilan tuh, jadi guru. Baca doa dianukan, dipasihkan Arabnya tuh. Dipasihkan sedikit Arabnya tuh. Itu siapa guru ini? Wah, dari mana? Ustaz sudah. Nyamannya.
kada sekolahan, kada sanyantri di Samarinda tuh nah. Nyaman dibandingkan di lain. Tapi ingat, semua orang yang kada ilmu itu pasti nanti terbongkar. Pasti ada ketahuan. Kenapa? Karena tadi tidak menuntut ilmu. Makanya Nabi menyuruh utlubul ilma atau talabul ilmi, tuntutlah ilmu. Di mana nuntut? Ya belajar, cari gurunya. Nah, alhamdulillah di majlis taklim ini ada guru Yasir. Nah, ada pembacaan kitab katanya. Alhamdulillah. Disyukuri itu. Disyukuri. Karena menuntut ilmu tadi diwajibkan atas kita menuntut ilmu. Makanya harus belajar. Belajar kepada siapa? Cari guru. Nah, guru pun jangan sembarangan guru. Nah, dulu waktu haul guru sekumpul yang tahun berapa? Ulun ikut rombongan pakai bis waktu itu ke Banjar. Nah, ternyata di dalam rombongan itu banyak bebuhan guru. Ya Allah, bingung guru-guru baru-baru. Banyak bebuhan guru-guru semuanya. Bingung juga lah, guru siapa nih? Yang ulun tahu kan, oh guru ini tahu ulun. Oh guru ini yang tua-tua ulun tahu dulu. Nah, yang banyak yang muda-muda di bawah ulun ini nah. Oh guru, bingung guru siapa tuh? Ternyata ada istilahnya. Banyak guru ya, guru Numan. Nah, Garubak. guru Numan mahal sih dan tuh bisa. Nah, artinya apa? Cuma ngomong-ngomong disuruh ngajar kan bisa. Itu istilahnya, banyak guru ya. Ternyata guru Numan aja tuh bisanya. Pandir aja. Iya, guru pandir aja tuh nah. Tuh banyak. Nah, kita pingin berguru pun harus jangan sembarangan. Kenapa tadi? Karena tadi banyak guru yang memang tidak mempunyai ilmu, cuma pintar bapandir aja tuh, pintar ngomong saja. Apalagi misalnya suruh baca kitab yang istilah kami itu kitab gundul, kitab yang bahasa Arab itu. Nah, yang mempelajari kitab pun harus artinya pun berbahasa Arab. Nah, mana ngerti itu kalau sudah berhadapan gitu. Nah, tadi artinya cari guru yang benar-benar yang belajar. Kata guru kami memang sanadnya nyambung kepada guru-gurunya. Kenapa? Karena tadi di zaman sekarang ini orang banyak belajar tanpa guru. Itu sudah dikatakan oleh Nabi. Kenapa? Sekarang kan belajar nyaman nih. Ini. Nah, nyamannya belajar. Apalagi kekanakan sekarang daring. Nah, yang bingung siapa? Ya orang tuanya. Kekanakannya nyaman aja. Nah, sekarang ini gini, sini aja belajar nyaman aja, tinggal ngomong. Muncul. Tapi gurunya siapa? Mbah Google katanya. Cuma mbah. Tapi ketika ulun waktu ke Jawa Tengah, ke tempat mbah, waktu itu naik ini pakai bisa bingung juga, mutar arah balik bingung juga Mbak Google. Berarti Mbak Google aja bisa bingung, apalagi orang yang tidak berguru, orang yang tidak belajar. Nah, makanya belajar sungguh-sungguh tadi. Gurunya pun tadi harus dengan guru dari ke guru. Artinya bersanad, nyambung sanadnya. Guru ini, oh ini gurunya. Guru ini, oh sini gurunya. Guru ini gurunya. Nah, nyambung, tidak terputus. Nah, itulah yang bisa menyampaikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Kenapa tadi? Karena di zaman sekarang, zaman now katanya ya. Nah, sekarang serba mudah sudah.
belajar tadi tanpa guru pun mudah, tinggal bilang aja sama Mbah Google, muncul sudah tuh jawabannya. Nggak usah repot lagi kan. Daring anak-anak di sini daring juga ada belajar. Nah, sepalih aja. Nah, makanya dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan kita bisa mencontoh, mengikut apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk bisa sampai mencontoh kepada Rasulullah, ya harus melewati guru. Pintunya Rasulullah, kata guru Bandang dulu, pintunya Rasulullah adalah guru. Orang nggak mungkin sampai kepada Rasulullah kalau nggak ada guru. Pintunya Allah ya Rasulullah. Bukan langsung sampai makrifah aja. Tapi tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu bukan makrifah. Nah, tadi ulun habis Jumat tadi membacakan manakib ibu-ibu sedikit. Nah, baca manakib Syekh Saman. Ulun jelaskan Syekh Muhammad Saman itu tahu enggak? Jangan nanti ketika dibacakan Maulid Syekh Saman yang mana aja? Apa orang yang Antasari atau orang yang Surinapa aja? Nah, harus dijelaskan dulu supaya mereka tahu. Kenapa? Karena orang itu terhadap para aulia itu ada yang tidak percaya. Padahal sampai sekarang para aulia itu masih ada, masih banyak. Makanya kata Imam Yafi'i mengatakan di dalam kitab Tabaqatul Kubra, orang yang tidak percaya dengan wali itu ada 3. Nah, yang pertama nih, orang yang tidak percaya dengan wali yang dahulu dan wali yang sekarang. Kepada bagian Syekh Abdul Qadir Jailani, nah mereka tidak percaya. Apalagi yang sekarang tidak percaya. Nah, Hasan Asy'ari adalah Yahudiyun, adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka tidak percaya dengan para aulia. Sedangkan para aulia itu ada. Di sini ada juga. Apalagi ada bagian para habaib. Nah, makanya kata guru kami, usahakan dulu kalau kami di asrama itu, tahu kan asrama, pondok ada asrama, itu kata guru kami harus ada habibnya paling tidak 1. Nah, ternyata di kamar teman saya satu itu di kamar tanya ada nggak habibnya, nggak ada. Ya Allah, astagfirullah, kata guru. Kenapa? Sedangkan di kamar lain banyak. Pantasan di kamar ini katanya nakal-nakal. Ininya. Nah, makanya katanya usahakan harus ada di kamar itu. Nah, begitu juga mudah-mudahan di setiap majelis itu ada. Kenapa? Karena insya Allah disitulah ada Rasulullah SAW hadir. Para aulia pun hadir. Di mana ada majelis ilmu, nah mereka, para malaikat aja berdatangan kan. Para malaikat berdatangan, mereka mengumumkan tuh di langit tuh, mereka mengumumkan. Nah, ayo sini kawan-kawan, ayo teman-teman sini nih. Kemana kita? Ini malam ini ada pembacaan maulid majelis salim di mana? Di gang apa nih? Di Gang Karya. Nah, turunan nih, ini penuh. Kalau kita dibukakan oleh Allah, batin kita melihat nih, penuh di sini para malaikat yang hadir. Tapi dengan keyakinan, yakin nggak kita? Yang disampaikan oleh Rasulullah yakin apa enggak? Yakin? Kalau enggak yakin yang disampaikan oleh Rasulullah, nggak tahu lagi sudah. Siapa yang diyakini?
Siapa yang diyakini? Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah tidak diyakini. Sedangkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti terjadi. Makanya ada di dalam sebuah hadis mengatakan, kata Nabi, asanah kasyahar. Nanti akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di mana pada waktu itu asanah kasyahar katanya. 1 tahun perasaan kita kayak sebulan saja. Nah, coba perhatikan. Dulu di zaman ini sudah Nabi mengatakan akan datang suatu masa, zaman di mana pada waktu itu 1 tahun seperti kayak sebulan saja. Ini kan kita kan terasa maulid sudah. Nah, asyhar kas'usbu, dan 1 bulan itu katanya, kata Nabi, dan 1 bulan itu nanti perasaannya seperti 1 minggu aja. Nah, sebulan kayak 1 minggu aja. Ini tadi kan Jumat, Sabtu, itu sudah. Nanti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, Ahad lagi. Ada terasa. Nah, kira-kira yang disampaikan oleh Nabi ini kira-kira sudah sampai apa enggak? Sudah sampai? Tambahi kan lagi? Tambahi bro. Nah, tambahi ini ternyata ketika ulun ngajar tafsir, wailul lil mutaffifin kan ada tuh kan? Wailul lil mutaffifin. Nah, ada sambungan yastaupun. Nah, itu kan ada kan tambahi lagi jarah. Di situ kan celaka bagi orang yang minta tambahi lagi tuh, ketika ditimbang minta tambahi lagi. Nah, hati-hati nih ibu-ibu. Misalnya kita beli apa tuh? Beli apa? Beli jukut ya. Nah, beli ikan. Sudah pas 1 kilo ya. Nah, sudah pas. Nah, kita minta tambahi lagi. Ya tahu pun mereka minta tambahi, itu wail, celaka, naudzubillah tuh. Artinya apa? Tidak boleh, haram. Sedangkan kebiasaan kita sekarang kayak gitu tuh kebanyakan tuh. Sudah pas, kita lagi lah, tambahi lagi lah. Nah, ternyata kalimat tambahi lagi itu ada. Ya tahu pun tuh, mereka minta tambahi lagi. Makanya ulun apa kata guru dia, tambahi lagi, ternyata memang ada dalam Al-Quran kalimat minta tambahi lagi itu. Nah, bingung dah sampai mana tadi itu. Sampai ke tambahi lagi. Nah, yang kedua, mereka percaya dengan wali yang dahulu dan tidak percaya dengan wali yang sekarang. Nah, ada nih, ternyata wali-wali aulia yang dulu seperti Abi Bakar Asgab Gresik, Habib Anis atau Guru Bangil atau Guru Sekumpul, mereka percaya. Tapi kalau ada sekarang, mereka tidak percaya. Nah, ini juga termasuk Nasrani. Orang Nasrani itu, orang Nasrani tidak percaya tuh dengan wali itu. Dulu mereka percaya, tapi sekarang tidak percaya. Nah, mudah-mudahan 2 ini kita akan termasuk. Nah, yang ketiga, ada orang yang percaya dengan wali yang dulu dan wali yang sekarang. Percaya enggak wali? Oh, percaya. Wah, mereka para aulia. Yang sekarang percaya. Tapi ada tapinya nih. Ketika ditunjuk tuh orangnya, mana ada wali itu kan tuh. Wala mahasih dah tuh. Nah, ada enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira? Nah, orang yang ketiga ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, mereka percaya dengan wali yang dulu, percaya, dan wali yang sekarang mereka percaya. Ada tapinya, tapi ketika ditunjuk orangnya, tuna walinya, nah mereka la yusaddiqun, mereka kada percaya. Mana itu ada wali katanya.
Wala mah tuh. Beda sedikit ya antara wala dengan wali. Kalau wala garisnya di atas. Kalau wali kasih harakatnya kasrah tuh. Di situ. Nah, orang semacam ini apa? Orang yang tidak percaya tadi ketika ditunjuk orangnya itu mereka tidak percaya orang ini tidak bakalan mendapatkan keberkahan dan syafaat nanti di hari kiamat. Nauzubillah, mudah-mudahan kita ada termasuk nih. Kita percaya, minta kepada Allah percaya kita. Wali yang dulu kita percaya, yang sekarang percaya. Tapi orang yang bilang wali itu pun siapa dahulu? Jangan orang yang sembarangan juga. Makanya ada istilah layak dikul wali ilal wali katanya. Tuh, ada juga istilah kayak gitu. Yang penting kita misalnya orang-orang soleh mengatakan itu wali. Nah, kita percaya, yakin. Ya. Itu. Jadi apalagi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tentu sudah Allah memberikan semua keberkahan yang penuh di malam hari ini. Nah, mudah-mudahan semua hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada sahibul bait. Amin. Belum tak baca Nur Syifa, ingatan juga di rumah Nur Syifa. Alhamdulillah ada Nur Syifa juga di sini. Nah, mudah-mudahan artinya nur itu cahaya, Syifa itu obat. Artinya siapa yang datang ke majlis ini insya Allah akan sembuh. Orang yang mempunyai penyakit hati, ada rasa riya atau sombong takabur atau iri dengki, mudah-mudahan datang ke majlis ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, makanya kalau kita hadir ke majlis itu dengan niat mengikuti ulama-ulama dulu. Bagaimana? Kita ikuti ulama. Makanya ada ulama salaf, sekarang ada ulama salafi gitu. Ada salaf, ada salafi. Nah, sekarang bingung juga umpatan jadi. Ada salaf, ada salafi. Yang mana yang bujur? Kalau kita yang aslafun salihun mengikuti ulama-ulama dulu yang sudah yang terkenal. Nah, yang ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang banyak sekarang akidah yang tidak sesuai dengan akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ustadz yang jamaah, ini akidah kita. Makanya harus wajib mempelajari ilmu tauhid, dipelajari ilmu tauhid itu supaya keyakinan kita kepada Allah itu mantap, kada ada ragu lagi tuh. Makanya sedikit sekarang kenapa? Karena banyak kada belajar ilmu tauhid, sedikit aja galau, sedikit saja udah kayak kada hidup di dunia lagi, makan aja kada nyaman. Nah, makanya prinsip kami di Taluk Samir guna. Nih, prinsip kami di Taluk Samir itu 3 saja. Nyaman makan, nyaman guring, nyaman pikiran. Bisa dunia, surga sudah tuh. Jadi prinsip kami di Taluk Samir itu kayak itu, tanya Abah Habib. Makan nyaman, lauk apa aja makan, alhamdulillah. Kan ada orang makan, aduh, nggak bisa ya. Aduh, keaduhan. Nah, makan nyaman, artinya kan ada batasan. Makan, nikmat semuanya tuh. Yang kedua, guring nyaman, tidur nyaman tuh. Di mana ada bantal aja, ada bebantal aja terguring. Di mana meletakkan nih, kepala nih, terguring nyaman. Nah, apalagi pakai bantal. Nah, yang ketiga tadi apa? Pikiran tenang. Makanya ulun perhatikan kekawanan ulun, baik yang kakak kelas atau yang adik kelas. Ketika ketemu reunian itu atau multaqo, ketemu, wah beda-beda. Satu, wah awet muda, sama. Kenapa? Kita ini ada perubahan, tetap
kayak gitu nih. Mulai dulu, kenapa? Ketemu lagi, ya Allah, bingung. Nah, kenapa? Kita ini sudah pikiran. Nah, ternyata tadi ini pikiran yang paling mempengaruhi adalah pikiran. Makanya para aulia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para aulia itu kadada galaunya. Besok kayak apa besok? Ya besok lagi pikiran. Kadada yang dipikirkan, sekarang aja yang dipikirkan. Kalau kita kan enggak tuh. Minggu depan sudah dipikirkan. Kayak apa kada ini? Kayak apa kada galau. Yang sebulan depan dipikirkan sudah, atau tahun depan sudah dipikirkan. Kayak apa kada stres. Makanya para aulia tadi kunci mereka tidak ada apa-apa. Yang ada yang sekarang ya sekarang. Besok ya besok sudah. Lain lagi. Makanya mereka tenang, kada ada galaunya. Baraskan aja tetap aja mereka senang. Apapun yang terjadi mereka tidak galau. Nah, bingung, kada ada bingungnya. Makanya para aulia tadi kayak gitu sudah. Kuncinya itu tadi nyaman makan, nyaman tidur, pikiran tenang. Ini yang ngalih ini pikiran nih. Kalau orang pikiran tidak tenang, tidur bisa enggak? Enggak bisa tidur tuh. Balik ke sini, tetap aja di sini nah. Di sini. Makanya di sini harus diperbanyak dengan salawat. Salawat tuh nah. Salawat zikir kepada Allah. Mana bagusnya wan zikir Rasul. Nah, untuk kita lebih baik salawat saja. Salawat itu. Makanya kakak-kakak biasanya kalau ulun ngajar nih, senang karena mas santri itu perlu senang sudah. Dikit-dikit mereka kada paham, ditanyai apa yang sudah dijelaskan tadi, tanyai belum paham. Ya Allah ya Rasulullah. Sudah salawat. Kan. Gitu. Ayo salawatan gitu. Ini kakak-kakak biasanya sudah dijelaskan, kada paham. Karena pahamnya orang sudah habis kan, baru dia tertawa sendiri. Baru paham. Nah, kalau kita kembalikan memang Allah memberikan kepahaman itu tidak sama. Nih kita belajar pun, ulun pribadi nih. Ketika pelajaran dulu, berapa tahun, dah 20 tahun yang lalu, oh baru ingat, oh ini yang disampaikan guru dulu. Nah baru sekarang paham. Ilmu tuh yang diajarkan oleh guru-guru kita tuh tidak langsung. Ada yang di situ paham, ada nanti seminggu dan baru dia paham. Ada yang sudah punya cucu baru paham. Nah, kenapa? Karena pemahaman itu dari Allah. Allah tidak sama. Makanya jadi guru, jadi ustadz itu jangan memaksakan kepada murid. Nah, ini kada paham bunggulnya nih. Diingati dulu. Makanya kita boleh marah kepada seseorang dengan sifatnya saja, dengan sifatnya yang tidak baik itu. Kita kalau kepada orangnya kita tidak boleh marah, tidak boleh benci. Kita boleh benci kepada sifatnya saja yang tidak baik itu. Nah, jam berapa nih? Terus guru. Sampai 10 sudah. Nah, sedangnya sudah alhamdulillah bersuruh apa? Sedang sudah. Karena kalau saja. Makanya ulun biasanya kalau disuruh membaca manakib itu paling senang. Ibu-ibu terutama tuh. Nyaman ya, lakas. Nyaman, cepat. Nah, memang itu yang dicari orang. Cepat. Nah, kenapa? Ya itu tadi, karena kalau kita ngajar atau majelis pun kalau kelamaan, walaupun yang kita sampaikan itu baik, ya tetap kada masuk. Kelebihan. Nah, jalannya. Bahkan di dapur ngajak piring pecah apa? Apa guru itu aja? Ada paham juga gurunya tuh nah. Artinya orang di dapur sudah menyuruh piring bebunya itu cukup sudah. Tapi gurunya sampaikan paham ya sudah.
Alhamdulillah. Jadi dengan memperingati Nabi ini, mudah-mudahan malam ini kita bisa yang dikatakan oleh Abu Bakar nanti bersama Abu Bakar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memperingati Maulid ini juga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperingati Maulid ini juga mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah, dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala dan musibah, terutama yang sekarang ini adalah penyakit corona. Mudah-mudahan si corona ini pulang ke Amin tempatnya. ya Allah. Jangan ada lagi di khususnya di tempat-tempat kita ini. Kenapa? Karena kalau sudah ini nggak ada lagi istilah ini, kita berdakwah itu nyaman. Kita ada undangan-undangan itu nyaman. Sekarang guru-guru dibatasi. Jadi hendak ini di hati ada ragu-ragu juga itu. Ngalih. Nah, mudah-mudahan tadi dengan memperingati Maulid ini udah gak ada lagi, udah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja dari ulun. Jadi ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal kalau kada menyenangkan hati tiang, itu memang sudah kemampuan ulun sampai di situ saja. Nah, jadi terutama kepada sahibul bait, tuan rumah, jadi banyak-banyak minta maaf kalau tidak menyenangkan, tidak memuaskan malam ini apa yang disampaikan ulun. Jauh-jauh lagi Sidin datang ke rumah ulun, benar. Alhamdulillah malam ini bisa lagi datang on Sidin. Kita doakan mudah-mudahan Sidin, mudah-mudahan juga beliau disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap majlis taklim ini terus berjalan sampai tidak ada henti-hentinya. Kenapa? Karena orang membuat majlis taklim ini cobaannya banyak. Makin kita makin tinggi, makin tinggi juga cobaannya. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta redha, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.